ini adalah solusi bagi teman-teman yang punya lahan sempit tetapi ingin menanam atau menginginkan lubang tanam yang lebih banyak. Solusinya adalah menggunakan instalasi dengan model piramid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pencinta tanaman dan para penghobi hidroponik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk kali ini saya ingin share, akan saya tunjukkan. Ini adalah instalasi hidroponik yang saya buat 8 bulan yang lalu, dan ini saya buat dengan model 2 rak. Ini dulu saya buat dengan model 2 rak dengan pertimbangan karena sempitnya lahan, saya ingin membuat yang memuat agar lebih banyak tanaman, jadi lubang tanamnya lebih banyak. Sehingga saya membuat dengan model 2 rak. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, setelah diamati dengan model 2 rak ini, tanaman yang di bawah ternyata kurang bagus perkembangannya. Jadi pertumbuhan tanaman kurang bagus karena sinar matahari tidak bisa secara langsung menyinari atau mengenai tanaman yang berada di bawah. Sehingga akan saya rubah, dan ini dulu sudah pernah saya rubah dari bawah 9 paralon, atas 9 paralon, yang atas sudah saya kurangi menjadi 5 paralon, jadi sudah saya kurangi 4. Ini dijarangkan. Dengan penjarangan kami mengandung maksud agar sinar matahari akan maksimal untuk tanaman yang di bawah. Akan tetapi ternyata sampai dengan akhir kemarin ini baru saja dipaneni semua, ini pertumbuhannya tetap kurang bagus yang bagian bawah karena sinar matahari, setelah saya sampaikan, tidak secara maksimal mengenai tanaman yang di bawah secara langsung. Jadi terhalang tanaman yang di atas. Oleh karena itu akan saya buat modelnya itu dengan model piramid. Jadi nanti model piramid membujur ke bagian barat. Jadi akan matahari nanti akan semua menyinari tanaman yang berada di instalasi ini. Nah, untuk itu yuk ikuti terus video selanjutnya. Oke teman-teman, ini saya rubah seperti ini modelnya. Jadi miring kanan dan miring kiri seperti huruf A atau model piramid. Teman-teman, ini sebagai tahap akhir saya akan masang kabel selang input. Ini adalah tahap akhir dari pemasangan instalasi. Ada 8 input yang saya sambung dari manifold. Ini manifold saya buat dari botol bekas EM4. Oke, selang sudah terpasang semua teman-teman, dan ini
Jadi saya tidak menggunakan nepel, jadi selang langsung dimasukkan ke manifold tanpa menggunakan nepel dan tanpa menggunakan lem. Jadi nanti suatu saat ada selangnya kotor atau perubahan bisa langsung disabut tanpa kesulitan karena tidak menggunakan lem. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini kabel mohon maaf, selang instalasi selang input sudah terpasang dan sekarang akan saya tes bagaimana apakah air nutrisi lancar mengalir ke instalasi atau ke paralon. Saya gunakan stop kran untuk mengatur air yang masuk ke instalasi bagian depan atau bagian atas atau bagian yang sebelah sini, kemudian yang satunya stop kran untuk mengatur air yang sebelah timur, karena ini ada 3 instalasi dan yang paling tinggi adalah instalasi yang ini yang berbentuk piramid. Kita coba airnya dengan kita buka kran, stop kran kita buka, kita lihat nanti bagaimana arus air yang mengalir ke instalasi. Air sudah bisa naik mengalir. Ini ada sebagian yang masih belum jalan. Ini nanti kita paskan. Oke, itu teman-teman, dan cukup deras airnya ini, cukup deras. Mengalir. Oke teman-teman, ini setelah dilaksanakan pekerjaan selama 2 hari, inilah hasil perubahannya seperti ini, sudah berbentuk model piramid, dan nanti kita lihat bagaimana alur dari nutrisi dan dari input sampai ke masuk lagi ke tandon. Karena ini saya menggunakan masih seperti dulu, yaitu outputnya masih menggunakan Grommet. Jadi masih multi sistem, bisa NFT, bisa DFT. Yuk kita lihat bersama-sama. Teman-teman, ini tandon air atau tandon nutrisi. Saya masih menggunakan yang lama, yaitu dengan menggunakan tandon bak penampung air. Dan dulu ini 2 tandon terbagi menjadi 2 karena ada 3 instalasi dan menggunakan 2 pompa. Sekarang hanya menggunakan 1 pompa air. Yaitu tandon yang pertama ini masuk dari output, kemudian bagian bawah ini saya gandeng, kemudian pompa untuk inputnya di tandon bak yang kedua. Jadi dari output masuk ke tandon sebelah sini yang merah, kemudian di bawah tersambung ke tandon yang hitam. Jadi pompanya di tandon yang hitam. Jadi nutrisi atau air sudah agak dingin masuk dari sini, masuk ke sini, kemudian masuk ke yang warna hitam, kemudian baru naik lewat pompa. Nah, dari sini saya gunakan selang, terus naik,
Nah, di sini saya gunakan stop kran karena ini terbagi yang naik ke atas masuk ke instalasi yang baru dirubah, yaitu bentuk piramid. Kemudian yang lurus ke sebelah timur itu masuk ke instalasi yang dua. Di sana ada pembagian lagi karena ada 3 instalasi di sini. Kemudian yang naik ini terus ke atas, kemudian saya masukkan ke manifold. Ini manifold ini saya gunakan dari botol bekas EM4 ya. Kemudian inputnya dari atas, dari tutupnya, kemudian dibagi sesuai dengan instalasi pipa paralon. Ini semua yang dulu waktu masih datar bentuk meja itu hanya cukup 9 pipa, 9 paralon. Sekarang dengan bentuk piramid menjadi 18 paralon. Mohon maaf, menjadi 16 paralon. Jadi sebelah sini ada 8, sebelah sana ada 8. Kemudian dari manifold masuk ke input di pipa 1, pipa 2, kemudian pipa 3, pipa 4 itu sebelah sini output. Jadi dari sana pipa 1 outputnya masuk ke input pipa 3 dan pipa 2 masuk ke 4. Jadi di sini sebelah kanan ada 4 input dan sebelah kiri ada 3 input. Nah, ini dari sini langsung masuk ke paralon terus sampai ke ujung. Nanti kita lihat di ujungnya. Nah, ini teman-teman, ini di ujungnya. Mohon maaf kurang begitu jelas karena ini terhalang oleh atap dari instalasi sebelah, dan ini ada pohon jambu yang masih ada rasa sayang untuk ditebang secara keseluruhan, jadi masih disisakan, agak sedikit mengganggu. Tapi masih bisa kelihatan. Nah, ini output dari pipa 1 ini saya masih menggunakan karet grommet ya, kelihatan. Nah, ini karet grommet, dan ini yang bagian atas pakai paralon 5/8 atau setengah in ya. Saya gunakan 5/8, ini ukuran setengah in tapi saya bisa gunakan 5/8. Kemudian saya sambung menggunakan selang. Nah, ini dari output 1 masuk ke input pipa yang ketiga. Kemudian dari output pipa yang kedua terus masuk ke input pipa yang keempat. Kemudian dari selanjutnya dari output kelima masuk pipa yang ketujuh. Jadi selang-seling. Nah, ini biar mempermudah, mempersingkat dan menghemat anggaran. Jadi karena ini hanya satu pipa, saya rasa masih cukup air tidak terlalu panas masuk dari sana, keluar di sana lagi. Jadi outputnya tidak terlalu panjang, pipa yang untuk menampung output masuk ke tandon lagi. Jadi ini bisa teman-teman lihat, ini dari kita lihat satu ini ya, pipa yang kedua outputnya masuk ke pipa ketiga. Kemudian pipa ketiga terus nah ini tadi dari pipa 1 masuk ke pipa 3 dan ini outputnya. Ini sama di sini menggunakan karet grommet. Jadi bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau jadi NFT ya diturunkan habis, kalau mau DFT tinggal dinaikkan sesuai dengan kebutuhan.
Jadi panjangnya netpot seberapa nanti bisa dinaikkan, diturunkan. Kemudian terus masuk. Terus ini ke bawah. Nah, masuk terus ke bawah sampai pipa penampungan. Penampung output dan langsung masuk ke tandon. Jadi mohon maaf teman-teman, ini yang pipa penampung output ini memang ada lubang-lubang karena ini bekas pipa lama, dan ini juga saya sambung dari atas pakai pipa, kemudian sampai sini saya sambung menggunakan selang. Kemudian bawahnya lagi pakai pipa lagi. Ini sebetulnya yang pertama awalnya adalah hanya untuk menyambung, tapi setelah tadi ternyata lebih mudah. Ini bisa diangkat. Nah, jadi bisa diangkat, keluar, bisa masuk. Lebih mudah. Oke teman-teman, ini adalah solusi bagi teman-teman yang punya lahan sempit tetapi ingin menanam atau menginginkan lubang tanamnya lebih banyak. Solusinya adalah menggunakan instalasi dengan model piramid. Jadi saya dulu yang modelnya belum piramid, yang pakai rak 1-2, ternyata yang di bawah kurang maksimal karena sinar matahari tidak maksimal masuk, ya. Dan sekarang saya buat model seperti ini, model piramid. Mudah-mudahan menginspirasi, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.